Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel IT Trend Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur pembayaran dan fitur pembelian dengan metode hutang lebih rinci, dan fitur-fitur lainnya yang berhubungan dengan metode hutang ini. Untuk aplikasinya saya menggunakan ITB Pos di Bengkel, jadi mungkin untuk metode hutang ini juga bisa sedikit diterapkan di aplikasi ITB Pos yang lain. Untuk menggunakan metode hutang, pastinya kita akan ke menu utama transaksi di fitur pembelian dan penjualan. Mungkin juga saya akan membahas fitur lainnya yang mungkin berhubungan dengan metode hutang ini. Oke, langsung saja ke fitur pembelian. Nah, untuk menggunakan metode hutang ini kalian harus pilih di kolom metode. Nah, di sini hanya muncul metode tunai. Kenapa? Karena suppliernya harus dengan yang sudah kita tambahkan di menu utama master. Jadi kita pilih suppliernya, lalu kita pilih metode hutang. Selanjutnya kita isi fakturnya dan kita pilih produk yang akan kita tambahkan atau yang akan kita pilih dari supplier. Sini kita pilih dengan produk yang kurang dari minimal stok, yaitu ini kita pilih tambah 20. Nah, pastikan sini sudah betul metodenya hutang, suppliernya edit, lalu fakturnya sudah kita isi. Selanjutnya kita klik ikon simpan. Lalu misal kita isi 1 juta. Sini totalnya 1.200.000. Kita bayar 1 juta, lalu hutangnya yaitu 200.000. Lalu di sini ada jatuh temponya, jatuh tempo misalkan tanggal 12. Sini juga ada keterangannya. Coba kita isi belum lunas, lalu kita klik ikon simpan, lalu klik OK. Nah, sini notifikasinya sudah hilang. Lalu kita coba cek apakah sudah benar diisi 20 di fitur gudang. Nah, sini sudah terisi 20. Tadi kita pilih produknya speaker subwoofer. Kita tambahkan stoknya 20. Lalu di fitur transaksi di daftar pembelian. Nah, sini sudah terisi di fitur daftar pembelian nama suppliernya, lalu totalnya 1.200.000. Ini juga coba kita lihat detailnya. Lalu di fitur di menu utama laporan, di fitur laporan stok. Nah, untuk sini produk speaker subwoofer tanggal dari 2021 bulan 10 tanggal 7, lalu ada jamnya, jumlah yang kita beli 20, keterangannya pembelian. Lalu kita cek contoh cetakannya. Oke, ini sudah muncul cetakannya. Jadi seperti ini contoh cetakan dari fitur daftar stok dengan metode hutang. Lalu selanjutnya yaitu di fitur laporan pembelian. Nah, di sini sudah muncul di fitur laporan pembelian. Lalu ada tanggal, produk, supplier, jumlah, satuan, subtotal, dan subnya. Ini subtotalnya ini adalah harga satuan barangnya. Lalu ini adalah subtotalnya 1.200.000. Lalu kita bisa pilih di sini per supplier atau per produk. Lalu kita coba lihat contoh cetakannya. Nah, seperti ini contoh cetakannya dari fitur daftar pembelian dengan metode hutang. Lalu selanjutnya yaitu di fitur laporan piutang. Nah, untuk fitur laporan piutang tadi jatuh temponya tanggal 12, berarti kita pilih tanggalnya, ataupun juga bisa pilih bulannya di sini seperti ini. Lalu ini suppliernya jatuh tempo tanggal 12, jumlah pembayarnya 1 juta,
sisa hutangnya 200.000. Lalu di sini tadi kita tambahkan keterangannya belum lunas atau bisa diganti juga. Lalu kita coba cek contoh cetakannya. Jadi seperti ini contoh cetakan dari fitur daftar piutang. Ini piutang, sisa piutangnya 200.000. Lalu sini ada jatuh temponya. Selanjutnya kita coba bayar di menu utama transaksi di fitur piutang supplier. Nah, di sini kita bayar utangnya. Jumlah pembayarnya 1 juta, sisa hutang 200.000. Lalu kita klik ikon bayar piutang. Kita bayar hutangnya 200.000. Lalu coba kita isi dengan keterangan sudah lunas. Lalu kita klik ikon simpan. Nah, sudah hilang. Lalu coba kita cek di menu utama laporan. Nah, lalu kita cek di sini di fitur laporan piutang yang sudah terdapat pembayaran. Nah, ini sisa hutangnya 0, tapi keterangannya belum lunas. Ini karena tadi kita belinya keterangannya kita isi dengan keterangannya. Berarti keterangannya tidak mengubah, tapi yang mengubah adalah jumlah pembayarannya. Sudah 1.200.000, satu sisa hutangnya 0 rupiah. Nah, di sini kalau kita pilih jenis belum terdapat pembayaran, sini tidak muncul karena kita sudah membayar piutang kita di supplier. Oke, selanjutnya yaitu di fitur penjualan. Nah, untuk di fitur penjualan, karena kita menggunakan aplikasi di bengkel, di sini ada kolom untuk pakai teknisi. Di kolom pakai teknisi ada terdapat dua pilihan, yaitu tanpa teknisi atau dengan teknisi. Sebenarnya yang membedakan teknisi dengan teknisi atau tanpa teknisi yaitu di sini dengan teknisi yaitu menggunakan jasa atau servis. Ya, sebenarnya sama saja karena kita menggunakan yang penting yaitu metodenya yaitu metode hutang. Lalu saya akan menggunakan tanpa teknisi. Seperti di fitur pembelian, kita pilih suppliernya terlebih dahulu. Lalu untuk metodenya di sini ada metode hutang. Kalau suppliernya umum tidak bisa memakai metode hutang. Lalu kita pilih produk yang akan kita jual ke pelanggan. Kita pilih produk yang sama yang kita beli ke supplier. Lalu kita pilih jumlahnya, kita isi jumlahnya 20. Terus kita cek lagi apakah benar metodenya dan pelanggannya. Oke, sudah benar. Lalu kita klik ikon bayar. Nah, di sini tidak ada pembayaran, langsung hutang 2 juta. Tapi ada jatuh temponya, kita pilih dulu jatuh temponya. Nah, 12 Oktober. Lalu kita isi bayar, kita klik OK. Kita klik menu terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membayar, atau misalkan tadi kan 2 juta, pelanggannya ingin bayar 1 juta terlebih dahulu. Pertama-tama kita cek dulu apakah di gudang. Nah, di sini gudang tadi kita jual dengan 20 produk. Sekarang menjadi 0, jadi ada notifikasi barang kurang dari minimal stok. Berarti sudah benar. Lalu kita cek di daftar penjualan sudah masuk atau tidak. Nah, di sini sudah masuk, fakturnya ada tanggal, lalu ada jamnya juga. Ini nama pelanggannya sudah benar, totalnya 2 juta. Ini statusnya sudah bayar karena hutang 2 juta tadi belum kebayar, maksudnya pelanggannya ingin membayar 1 juta. Lalu kita cek di laporan terlebih dahulu. Lalu di sini ada fitur laporan stok. Nah, di sini ada keterangannya membedakan pembelian dan penjualan. Ini untuk penjualan, mengurang stoknya, jumlah barangnya kurang 20. Kita lihat contoh cetakannya. Nah, jadi seperti ini.
ini mencetak dua keterangan pembelian dan penjualan jadi satu. Lalu selanjutnya yaitu di fitur laporan penjualan. Nah, untuk di sini ada tanggal, produk, list jumlah, satuan, dan harga jual, lalu subtotal. Nah, subtotal ini yaitu dari total satu barang dikalikan 20 ini jadi 2 juta. Lalu di sini ada kolom pernya, bisa dilihat pelanggan atau produk. Karena ini hanya satu, jadi semua bisa kebaca. Lalu kita lihat contoh cetakannya. Nah, jadi ini contoh cetakan dari fitur daftar penjualan. Lalu selanjutnya yaitu di fitur laporan hutang. Nah, untuk di fitur laporan hutang sini kita cari di jatuh tempo tadi tanggal 12. Nah, langsung muncul, atau kita bisa cari jatuh temponya yang melebihi dari angka jatuh tempo. Bisa 30 ataupun bulan. Kalau tidak melebihi atau kurang dari jatuh tempo tidak akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi 12 Oktober sini sudah muncul. Lalu sini ada kolom untuk jenis, bisa belum terdapat pembayaran dan sudah terdapat pembayaran. Berarti kita ini belum terdapat pembayaran, sisa utangnya masih 2 juta. Kan tadi pelanggannya ingin membayar 1 juta terlebih dahulu, tapi di fitur penjualan tidak ada pembayaran, tidak ada fitur untuk pembayaran. Tapi tenang, kita bisa membayarnya di fitur yang lain. Lalu saya akan melihat contoh cetakannya terlebih dahulu. Jadi tampilannya seperti ini untuk contoh cetakan dari daftar hutang. Nah, sekarang di menu utama transaksi yaitu pelanggan ingin membayar setengahnya yaitu 1 juta terlebih dahulu. Nah, di sini di fitur hutang pelanggan ada nama pelanggannya yang ingin tadi karena tidak bisa membayar setengahnya, kita bayar di fitur hutang pelanggan. Ini bayar hutang, bayarnya 1 juta. Jadi ini konteksnya pelanggannya ingin membayar 1 juta karena tadi di fitur penjualan kasir masih belum ada fitur pembayaran, jadi kita bisa bayar di fitur hutang pelanggan. Lalu kita klik ikon simpan. Nah, jadi di sini ada contoh struknya. Contoh struk dari fitur hutang pelanggan atau struk dari penjualan dengan metode hutang. Ini ada kwitansinya, bla bla bla. Karena di sini pelanggannya masih hutang 1 juta, jadi kita cek lagi di laporan. Nah, di sini di jenis kolom sudah terdapat bayaran. Ini pelanggannya Dayat, jatuh tempo tanggal 12, jumlah pembayarnya 1 juta, sisa hutangnya 1 juta. Di sini keterangannya garis strip karena kita tidak mengisi keterangannya. Ini jadi sudah terdapat pembayaran, tadi yang belum terdapat bayaran jadi sudah terdapat pembayaran. Lalu pelanggannya ingin melunasi hutangnya yaitu senilai 1 juta rupiah. Tinggal kita ke fitur hutang pelanggan lagi, lalu kita klik ikon simpan. Ya, jadi ini pembayaran kedua dari fitur hutang pelanggan. Lalu kita cek di fitur menu utama laporan, di laporan hutang. Nah, di sini pelanggannya sudah melakukan pembayaran 2 juta. Lalu di sini sisa hutangnya 0 rupiah. Berarti di sini pelanggannya hutangnya sudah terlunasi. Ya, mungkin seperti itulah pembahasan metode hutang pada aplikasi IDP The Bengkel pada video kali ini.
Terima kasih telah menonton video kami.